Saya langsung ke depan kaca kan. Benar nggak ya? Benar nggak ya aku menang? Benar nggak ya? Pokoknya saya tampar-tampar wajah kayak orang bodoh. Memang kampungan banget. Memang saya nggak percaya saya bisa pada titik itu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to dunia Aska. Wow, 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 hujan. Wow, sebenarnya hujannya sekarang sedang tidak lebat pemirsa, tetapi ini adalah efek daripada hujan yang berkesinambungan terus-menerus terjadi semenjak maghrib hingga ini pagi. Wow, lihat di sana, banjir mengerikan sekali pemirsa. Ya, air adalah teman kita. Ketika kita haus, ketika kita mau nyuci, mau berenang, tetapi ketika air itu sudah masuk ke rumah kita, dalam artian banjir, dia tidak lagi menjadi teman kita. Dia adalah sesuatu yang harus dihadang. Kita nggak mau kan tempat tidur kita bakal terapung seperti itu, ya. Kita bukan makhluk air, di mana kita bakal senang kalau masuk ke dalam rumah kita. Wah, ini apa nih? Apakah saya pemerintah tata kota yang akan membicarakan banjir? Tentu saja tidak. Itu bukanlah kapasitas saya. Pemirsa dunia Aska dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berbagi cerita bagaimana saya mengikuti sebuah lomba, bagaimana semua prosesnya berjalan, dan kemudian saya menang, dan apa reaksi saya ketika saya menang. Itu yang bakal kita bahas. Video ini akan berseri pemirsa, di mana kali ini saya akan bercerita bagaimana saya memenangkan dan prosesnya lomba. Itu adalah seri yang pertama. Ini adalah bagian 1, akan ada bagian 2 dan ada bagian 3. Tonton terus dunia Aska, ikuti terus, jangan sampai ketinggalan agar video-video inspirasi seperti ini membuat Anda untuk senantiasa tidak pernah mau berhenti berjuang. Dalam kasus ini, berjuang menjadi seorang penulis dan menjadi keren ya. Nah, saya percaya nih ya, semua pemirsa dunia Aska adalah orang-orang yang memiliki mental juara, di mana mereka akan selalu senantiasa berjuang untuk menjadi pemenang. Nah, video ini dibuat atas request Fitria Ratnawati. Fitria Ratnawati ini adalah salah satu menti saya di kelas menulis puisi online by WR Academy, di mana saya menjadi seorang mentor menulis di sana. Dia udah nggak sabar lagi nih untuk menonton videonya, sampai dicari-cari nih, mana nih videonya, apa nih judulnya. Ternyata belum diambil. Nah, video ini saya ambil atas request dari Fitria Ratnawati, juga untuk Anda yang ingin memenangkan sebuah lomba atau kepada Anda yang kadang-kala gampang menyerah. Kita pengen tunjukin dulu nih ya. Wow, pialanya udah lama banget pemirsa. Ini udah lama banget. Nah, sampai ini tulisannya nggak kelihatan lagi. Tadi sebelum saya tag di video ini udah berlawa-lawa gitu. Ini waris lawa-lawa kayak sarang laba-laba gitu. Nah, jadi banyak sarang laba-laba. Saya bakal bercerita bagaimana saya mendapatkan piala ini. Tapi sebelumnya kayaknya nggak terlalu enak ya kalau kita selalu megang piala ketika tag video. Kayak orang-orang sombong gitu, ya kan? Orang-orang sombong hanya layak untuk dimusnahkan. Setuju? Ya setuju. Kita harus menjadi orang pribadi yang rendah hati agar kita disukai banyak orang dan kita memberikan impact positif kepada orang-orang. Karena sekalipun Anda kaya, sekalipun Anda tampan, sekalipun Anda punya jabatan, kalau Anda sombong, kalau kata Ibu Susi, itu hanya pantas untuk ditenggelamkan. Nah, kali ini saya akan bercerita bagaimana saya memenangkan sebuah lomba yang ajangnya itu terjadi pada tahun 2010. Namun sebelumnya kita mundur dulu ke belakang bagaimana sebenarnya hingga saya berhasil mengikuti lomba itu. Saya akan bercerita awal-awal saya datang ke Pekanbaru pada tahun 2008. Itu saya mulai menulis. Saya tidak ingat pastinya kapan pada 2008 itu saya mulai menulis. Tapi sebelum 2008 sebenarnya saya telah menulis. Jadi perjalanan menulis saya awal-awal banget itu adalah 2006. Nah, 2006 saya telah menulis dan video itu telah saya abadikan di YouTube Dunia Aska. Anda tinggal mencari ya, judulnya Sejarah Menulis gitu ya. Itu nanti bakal ada di bawah. Scroll aja ke bawah biar kepo-kepoin dan jangan lupa di-share juga videonya juga bermanfaat bagi Anda.
Nah, 2008 saya menulis, tapi saya tidak terlalu ingat banget. Saya berasal dari sebuah kabupaten, dan sebenarnya bukan kabupatennya yang salah, tetapi di sekolah saya itu waktu itu masih swasta, jadi kita akses terhadap internet. Bukan hanya internet, kita nggak punya lab, pemirsa. Di sekolah kita nggak punya lab, jadi ya karena kita di situ, dan saya juga bukan dari keluarga yang miliarder, sehingga saya nggak juga bisa membeli laptop ya namanya ya. Jadi di situ kita nggak pernah, di sekolah itu kita nggak pernah praktek, cuma sekali deh pernah praktek, dan itu kita lihat laptop itu kayak barang aneh gitu. Bahkan teman-teman untuk mengetik huruf aja sampai nanya-nanya mana nih gitu. Nah, seperti itulah awal mula saya menulis. 2008 saya datang ke Pekanbaru, saya tetap gaptek juga. Pada tahun 2008 itu saya menulis, lebih banyak saya menulis di buku, kemudian saya pergi ke warnet hanya untuk mengetik puisi-puisi saya. Dan untuk awal-awal sekali sampai 2009 itu saya minta tolong kepada teman saya untuk mengirimkan karya-karya saya melalui email. Kalau tidak salah email saya juga dibuat oleh beliau, namanya adalah Chandra Kirana. Terima kasih Chandra Kirana yang membuat saya pada akhirnya berhasil menjadi seorang penulis hingga detik ini ya. Jadi Chandra Kirana itu sering sekali mengirim karya-karya saya ke media karena saya nggak tahu. Nah, setelah saya tahu ya kan, ya udah saya pun ke warnet itu dengan perjuangan yang luar biasa. Pada tahun 2009 ya, dari 28 2009 itu tuh warnet masih 6.000 pemirsa. Itu masih 6.000, mahal banget karena waktu itu orang-orang baru sibuk warnet lah ketika itu. Belum zaman-zaman orang warnet itu main game online, belum. Nah, saya itu ke warnet itu sering kali ya, jadi di rumah ditulis dulu di buku tulis hasil kita menulis tadi ini gitu. Jadi masa-masa itu saya memang menulis banyak banget, saya rajin banget, satu minggu tuh bisa ratusan puisi saya buat. Jadi saya pergi ke warnet dan saya mengetik itu dan saya kirimlah puisi-puisi itu. Dan sering sekali saya itu kayak belum save, tiba-tiba mati lampu. Oh my god. Saya udah 2 jam di situ dan saya belum save, dan saya pulang harus dalam keadaan lemas karena saya nggak punya uang dan sepertinya rasanya udah kayak sia-sia gitu. Wow, kita kok jadi panjang lebar ya bercerita ke situ. Sebenarnya kan kita pengen cerita tentang lomba-lomba ya, back to lomba lah. Nah, ketika lomba itu, sebelum lomba itu dulu kita cerita dulu nih di belakang-belakangnya. Jadi saya ngirim itu, tapi saya ingat yang waktu itu kayaknya dikirimkan oleh teman saya karena itu di awal-awal oleh Chandra Kirana itu. Sehingga karya saya itu dimuat di Ekspresi Riau Pos, tapi saya nggak tahu. Suatu ketika kita pulang sholat asyar, ada seorang teman dia bilang, Askalani, kamu itu apa ya? Kamu tuh ada nulis puisi nggak sih? Ya ada dong, kan abang tahu dari dulu saya nulis puisi. Karya kamu dimuat loh, dimuat di mana? Di Ekspresi Riau Pos. Masa sih kamu nggak baca? Saya nggak baca, yang benar loh bang, mungkin bukan saya. Namanya Mama Askalani NST, kemudian dia jurusan bahasa Inggris, dan dia di UIR, pasti kamu, siapa lagi? Aduh bang, tolonglah, di mana nih korannya, saya pengen lihat, saya nggak terlalu yakin itu adalah saya gitu kan. Tapi kemudian dia, aduh maaf ya, saya juga udah nggak ingat, udah lama, soalnya saya kira kamu juga tahu gitu. Akhirnya saya kayak nelangsa gitu pemirsa, saya pengen tahu tapi nggak bisa tahu karena I don't know where I can find that gitu. Ya udah gitu, kita pasrah aja gitu. Ya kayaknya enggak deh juga lagian juga kalau itu ya udahlah gitu kan, saya juga nggak bisa lihat gitu. 2010 ya, 2010 kemudian itu ada lomba clipping di kampus saya yang diadakan oleh Aklamasi. Aklamasi ini adalah sebuah tabloid mahasiswa di kampus saya ya, sebuah tabloid ya, tabloid mahasiswa beneran, dimana saya pernah menjadi wartawan di situ ya, tapi itu bukan yang kita bahas. Jadi ada lomba clipping sastra. Saya punya tetangga di asrama mahasiswa itu, namanya adalah Bang Kusrianto. Bang Kusrianto ini dia berteman dengan Sobirin Zaini. Sobirin Zaini adalah penyair Riau yang udah keren banget deh karyanya gitu kan. Dia kawan dengan itu, dan sehingga mereka sering terjadi bertukar pikir, dan dimana beliau sebenarnya menyukai puisi, mengapresiasi puisi, tapi tidak menulis puisi. Nah, ketika Aklamasi mengadakan lomba clipping sastra di situ puisi, maka Kusrianto ini merasa, wah, saya punya beberapa koleksi nih, saya sudah punya koran-koran nih yang memuat puisi, kayaknya tidak salah nih kalau saya clipping ikutan lomba ini gitu. Jadi dengan perjuangan beliau kan, sampai minta-minta koran juga kemana-mana, beliau mulailah menggunting-gunting clipping itu. Nah, ketika menggunting, wah,
ada Askalani NST pemirsa. Dan wow, ini Askalani NST, ini kan tetangga gua gitu kan. Pas dia lagi sibuk-sibuk gunting, saya lihat, coy, berhenti dulu coy. Apa? Ini loh ada karyamu. Kamu nih dasar kayak jadi orang hebat, gak bilang-bilang, masuk koran diam-diam aja. Gini nih kalau kawan nih, kalau udah jadi orang gak kenal lagi teman gitu kan. Apa sih bang, ngomong apa sih gitu kan. Ini loh karya kamu, coba lihat. Oh, ini karya saya. Saya senang banget dan saya bilang, bang, jangan di-clipping untuk aku aja. Ini aku tunggu-tunggu. Ini nih yang kemarin aku cari-cari. Aku senang banget, makasih ya bang ya gitu kan. Pokoknya ekspresi lebay itu muncul ketika itu pemirsa. Pokoknya senang banget, gak bisa saya gambarin. Nah, puisi yang dimuat itu berjudul adalah Suhup-Suhup Kenangan. Puisi itu sendiri saya buat untuk Mandare, guru puisi yang telah mengajari saya pada tahun 2006 itu. Jadi saya bercerita tentang kekangenan saya, bagaimana kayaknya kita sudah jarak jutaan hasta, dan satu-satunya cara untuk bertemu adalah dengan menulis puisi. Itulah Suhup-Suhup Kenangan. Dan puisi itu kan setelah dimuat itu dapat honor. Saya semangat sekali datang ke Riau Pos, dan honornya adalah 30.000. Honornya ada 30.000, dan saya dari 30.000 itu membeli sepatu unik saya. Jadi saya pernah punya sepatu unik 30.000 pas, atau ketika itu saya tambah ya, udah lupa. Kembali ke lomba. Nah, ketika itu Riau Pos pada tahun 2010 kira-kira bulan Oktober itu membuka pengumuman mengadakan sejumlah lomba sastra. Lombanya ini pemirsa adalah lomba menulis puisi dan cerpen, di mana ada dua kategori mahasiswa aduh kok jadi belepotan gini. Pemirsa, lombanya adalah ada dua, yaitu kategori cerpen dan puisi, dimana ada dua ada dua jenjang. Yang pertama adalah siswa seprovinsi Riau, jadi menulis puisi dan cerpen siswa se-Riau. Yang kedua adalah lomba cipta puisi dan cerpen tingkat remaja mahasiswa se-Riau. Nah, saya mengikuti yang itu tuh, yang mahasiswa se-Riau, karena saya sudah jadi mahasiswa gitu. Sebelum saya ikut itu, saya tuh bingung gitu, dan dalam hati saya ini ada gejolak-gejolak nih. Mungkin gak ya kalau saya tuh berhasil menang di lomba ini, karena orang-orang yang masuk di sini nih kan adalah orang-orang hebat. Nah, orang hebat apa sih, kan tentu penasaran. Saya pengen cerita lagi nih bagaimana sebelum saya ikut lomba itu saya telah mengalami banyak kegagalan. Masih ingat cerita-cerita saya ke warnet, kemudian karya saya dimuat dan saya nggak tahu, akhirnya ketahuan ketika clipping. Tapi sebenarnya ada drama lagi di belakangnya pemirsa. Semenjak saya dimuat itu saya selalu semangat. Ya kan, semangat banget. Pokoknya saya ingin dimuat di Ekspresi Riau Pos, karena saya merasa, wow, udah bisa nih gue, udah punya bakat nih, udah pernah dimuat nih, pasti dimuat lagi gitu kan. Tapi ternyata nggak seperti itu Perguso, nggak segampang itu. Nah, setelah saya semangat, saya kirim lagi. Masih ingat gak sih pemirsa, ke warnet itu butuh 6.000 kalau 1 jam. Kalau 2 jam 12.000. Kalau 3 jam Anda hitung sendiri, Anda pakar menghitung ya pemirsa ya. Itu saya sering sekali ke warnet, saya kirim terus puisi-puisi saya every single weeks. Bahkan 1 minggu itu saya bisa sampai 2-3 kali ke warnet hanya untuk mengirim puisi-puisi saya. Dan hasilnya adalah, tada! Tidak pernah dimuat. Bayangkan kamu selalu ngirim, menghabiskan berjam-jam di warnet, menghabiskan uang tentunya untuk bayar warnet. Dan saya juga every single week saya harus membeli koran. Yang mana dari koran itu saya berharap saya bisa belajar nih. Karena gimana ya, saya nggak mungkin dimuat di sebuah koran kalau saya tidak tahu koran itu gitu. Karena saya percaya sebelum Anda dimuat 1 kali, minimal Anda harus ditolak 2 kali. Tapi sayangnya saya bukan ditolak 2 kali, tapi saya ditolak ratusan kali pemirsa. Selama 1 tahun saya selalu berkirim, tapi saya nggak pernah dimuat. Setelah saya dimuat itu tidak pernah ada lagi saya dimuat. Apakah saya berhenti? Saya tidak pernah berhenti. Masih ingat tadi di awal-awal saya bilang saya ini hanya punya prinsip, di dunia ini tidak ada orang yang gagal, yang ada adalah orang yang berhenti mencoba dan orang yang terus mencoba. Saya mau terus mencoba. Alasannya satu,
Karena saya nggak boleh kalah oleh diri saya sendiri. Saya nggak apa-apa nggak dimuat, saya nggak apa-apa karya saya nggak dibaca orang seluruh dunia, saya nggak apa-apa kalah saing dari orang lain, asal saya nggak boleh kalah dengan diri saya sendiri. Artinya saya pemalas, saya lesu, saya ini, banyak sekali masalah. Saya nggak mau itu. Nah, selama 1 tahun itu, hitung berapa uang yang telah saya habiskan, seperti apa saya ke warnetnya, drama-dramanya seperti apa, tapi saya nggak pernah dimuat. Saya selalu gigit jari ketika teman-teman saya itu dimuat dan mereka membeli ini membeli itu dari honor-honornya. Apakah saya menangis? Dalam hati saya menangis, tapi menangis pun tanpa kita berbuat nggak ada gunanya. Nah, satu-satunya pilihan setelah kamu menangis, kamu harus bangkit, kamu harus coba, sekejam itulah dunia padamu, maka kamu juga harus bekerja keras agar dunia baik sama kamu gitu. Setelah 1 tahun itu saya nggak dimuat. Nah, bayangkan pemirsa, 13 bulan tepatnya, 1 tahun lebih, 13 bulan nggak dimuat, apakah saya masih berani ikut lomba? Nah, ketika itu saya pikir, lu tuh ngaca, lu tuh nggak bakal menang, lu siapa? Lu kan udah 13 bulan tuh kirim-kirim nggak pernah menang, lu tahu diri dong, lu bakal kalah gitu kan. Kita tuh kayak ngomong sama diri sendiri, kita tuh inferior, nggak percaya diri, rasanya nggak bakal mungkin, dan keajaiban itu nggak bakal ada untuk orang-orang yang selama 13 bulan saya berjuang hasilnya zong gitu kan. Gitu tuh, saya hampir nggak ikut, tapi kemudian saya berkata pada diri saya sendiri, hello, sadar dong boy, kamu tuh nggak boleh kayak gitu. Kamu nggak apa-apa kalah, yang penting kamu mencoba dulu. Saya nggak bakal cemeh kamu ketika kamu mencoba, dan ketika kamu kalah, saya nggak bakal cemeh kamu. Tapi justru saya apresiasi atas perjuangan yang telah kamu lakukan. Boy, kamu tidak perlu menganggap orang lain musuh, terserah sebat apapun orang lain, tapi yang terpenting boy, kamu harus memulai berjuang, dan terus berjuang. Nah, musuh yang terbesar di dunia ini bukan orang lain. Jangan pernah menganggap orang lain adalah musuh. Karena kita hidup nggak bisa ya bermusuhan dengan banyak orang yang bisa kita makan hati dan bla 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 yang kita dapatkan ya. Satu-satunya musuh yang paling besar adalah diri Anda sendiri. So, saya memilih untuk menang atas diri sendiri. Saya coba. Biar mereka menang, nggak apa-apa. Yang penting saya ikut bersama orang-orang menang. Ketika orang menang, saya ikut gagal. Dan saya masuk dalam lomba yang sama dengan orang-orang yang menang. Nah, akhirnya ketika saya memutuskan untuk ikut, apapun yang terjadi, saya tuh bingung gitu kan. Karya saya nggak ada, gimana nih gitu kan. Saya juga nggak kepikiran apa nih gitu kan. Saya tuh nggak terlalu, temanya nih gini nih, harus begini. Saya tuh ketika itu nggak terlalu ngerti begituan gitu. Akhirnya setelah lama saya berpikir, saya nggak mempunyai ide, saya coba tulis-tulis, nggak dapat, sehingga saya memutuskan untuk mengedit puisi saya. Puisi saya itu berjudul Mencari-cari Ayah. Panjang banget. Yang penting tidak sepanjang kenangan Anda ya. Panjang banget puisi itu, dan puisi itu telah saya kirim ke Kompas ketika itu. Ke Kompas, nggak ngaca loh, nggak apa-apa gitu kan. Mencatat kegagalan kan nggak masalah gitu. Saya kirim ke Kompas, dan Kompas alhamdulillah nggak muat. Saya kirim lagi ke majalah Sabili, alhamdulillah ya saya nggak dimuat. Lagi ditolak. Kemudian saya pikir ya udah deh, puisi ini aja kayaknya, lagian juga udah mepet, saya juga nggak punya ide gitu kan. Saya ambillah puisi Mencari-Cari Ayah itu, saya saya potong sana sini kan. Saya potong sana sini, menjadilah puisi pendek gitu. Pendeknya berapa kita belum kasih tahu. Nah, kemudian judulnya apa? Dari judulnya Mencari-Cari Ayah kita ganti menjadi Mencari Ayah doang. Nah, puisi itulah akhirnya yang kita print. Dan saya masih ingat ketika itu saya nggak punya sepeda motor, dan saya juga kurang pandai naik sepeda motor. Dan salah satu teman saya, karena mungkin ini ada sesuatu yang negatif, saya nggak bilang ya. Teman saya ini nggak saya sebut nama, karena nggak boleh menyinggung orang, nanti orang sakit hati. Lebih kepada saya bercerita ini untuk menginspirasi teman-teman. Jadi teman saya itu kan sama-sama penulis, dia juga ikutan lomba, dia ikut 2 lomba ketika itu. Dia ikut lomba puisi dan lomba cerpen. Karena saya nggak bisa cerpen, ya udah saya puisi tok gitu kan. Dia menulis puisi yang judulnya Di Cafe Itu. Di Cafe Itu bercerita tentang 2 tokoh yang romantis banget, keren banget. Tapi itulah puisi dia ya, judulnya Di Cafe Itu. Kemudian hari puisi itu dikirimnya ke kompas.com dan dimuat di kompas.com. Nah, ketika kita nggak punya sepeda motor, teman saya ini memilih untuk meminjam sepeda motor kepada temannya.
minjam dong sepeda motor, kita mau ikutan lomba nih, boleh ya, boleh ya, boleh ya, boleh ya. Nah ini kita bukan bahas-bahas boleh apa enggaknya, yang penting kita dapat sepeda motor itu dan kita pergi ke Panam, karena Ekspresi Riau Pos itu, koran Riau Pos itu ada di Panam. Kita pergi ke Panam dan itu sambil naik motor gini kan. Saya kan Muhammad Askalani NST. Jadi kalau disingkat itu Muhammad Askalani NST jadi Mae. Jadi penulis-penulis itu sering sekali namanya itu disingkat. Kayak misalnya GM, Gunawan Muhammad, SGA, Seno Gumiro Gumira, Seno Gumira Aji Dharma, SDD, Sapardi Djoko Damono. Nah saya Muhammad Askalani NST berarti Mae ya, MAE gitu. Mae, kau tahu nggak? Puisi ini bagus banget. Oh iya, bagus banget. Iya, di KP ini puisi paling bagus yang pernah aku buat, tahu nggak sih? Karena dia itu sering dimuat di Ekspresi Riau Pos dan dia juga udah mengklaim ini adalah karya terbagus dia. Tentu saya kayak ciut gitu. Jadi di belakang saya cuma, oh iya ya, oh iya. Oh my god gitu kan. Saingan gue, teman gue gitu kan. Oh iya gitu. Jadi saya iya sambil saya dalam hati mati deh gue gitu. Dia udah mengklaim ini puisi paling bagus. Gimana nih riwayat gue? Kelar nih hidup gue gitu kan. Saya ikut di situ, saya masih ingat. Jadi teman saya itu begitu antusias, begitu semangat. Saya kan kayak ngisi permulir itu kayak jaim gitu loh, kayak sok-sok imut, sok-sok malu gitu kan. Jadi kak formulirnya mana gitu kan, ini deh gitu kan, diisi gitu kan. Ya udah saya nggak tahu gimana, tapi teman saya itu selalu semangat gitu kan, isi formulir gitu. Dia tanya ini kapan ya gini. Wow, banyak banget yang dia tanyain tuh tentang lomba itu. Nah setelah lomba itu kirim berarti selesai, video ini bakal selesai. Oh enggak dong, kan cerita perjalanan menang dan reaksi saya tentang menang tentunya nggak boleh selesai, nggak boleh dipotong. Pak Mae, jangan dipotong video ini, masih seru nih. Nah gimana nih prosesnya setelah itu? Ya prosesnya adalah waiting and waiting. Saya tuh nggak benar-benar ingat kapan sebenarnya tanggal pengumuman, tapi saya selalu ingat saya mengikuti lomba itu dan saya sebenarnya menunggu antara menunggu dan tidak menunggu. Menunggu karena kapan dia pengumuman, tidak menunggunya paling juga nggak menang gitu kan. Nah masih ingat nggak sih teman saya Chandra Kirana yang mengirimkan email puisi saya awal-awal? Nah saya ketika itu tidur di rumah teman saya Chandra Kirana itu. Chandra Kirana itu. Wah. Tapi saya pengen cerita dulu nih tentang Chandra Kirana. Bagaimana saya sebelum sampai tidur di situ biar teman-teman kayak dapat feel-nya gitu. Teman saya Chandra Kirana ini secara fisik dia tidak tinggi dan dia itu orangnya baga. Baga tuh tau gak sih kayak songong, tau gak sih kayak nggak ada takut-takutnya, tau gak sih seperti apa lo gitu kan. Dia jagoan nih gitu. Jadi dia kecil tapi dia merasa kayak jagoan gitu. Jadi dia punya, meskipun dia kecil, dia punya rasa percaya diri yang tinggi. Satu ketika awal-awal mula saya datang ke Pekanbaru dan kuliah, saya tinggal di asrama dia dalam tanda kutip, numpang sama teman saya, numpang tidur di situ karena saya belum dapat kos gitu. Tiba-tiba dia tuh kayak ngata-ngatain saya, dia nggak suka sama saya. Panjang ceritanya kita nggak bahas itu. Tapi ketika itu saya masuk kampung karena dia karena dia nggak suka sama saya, karena dia marah. Dia bilang gini, "Hei orang miskin," katanya. Kenapa kau ngomong saya kayak gitu? Dasar lu ya orang miskin makan kangkung. Kamu tahu nggak? Orang miskin tuh cuma bisa makan kangkung gitu kan. Terus saya kayak, oh my god gitu kan. Ya udah karena saya statusnya numpang dan dia orangnya baga gitu. Jujur ya saya nggak berani juga melawan dia karena kan dia ngeri ya, ada rada-rada gilanya gitu dia. Jadi saya ya udahlah saya terima aja meskipun sebenarnya saya sakit dikata-kata orang miskin seperti itu. Nah tapi singkat ceritanya setelah itu entah bagaimana kita jadi, bukan entah bagaimana, ada sih sejarahnya tapi kita ngebahas itu. Akhirnya kita kawan, akhirnya kita dekat sampai dia pindah kos itu. Dia sering sekali mengajak saya untuk tidur di rumah dia. Tidur di rumah dia, tahu nggak sih, saya bakal dikasih makan, saya bakal ditraktir ini, kemudian kadang-kala dikasih uang sama dia. Pokoknya kalau dia dapat kiriman dari orang tua tuh sering sekali dia tuh kayak nelpon saya gitu kan. Jadi waktu itu dia bilang, kau tidur rumah gua gitu. Sering sekali demi tidur di rumah dia tuh saya harus disogok dulu. Bahkan saya pernah bilang tidur di rumah dia itu hadiahnya adalah saya bilang, lu mau ngajak gue tidur rumah lo? Lu sanggup gak belikan gue baju? Sanggup men, kecil men. Yuk beli baju, ayo. Asal kau tidur di rumahku gitu. Ya udah kita pernah, saya tidur di rumah dia dan saya diberikan baju. Seru kan, seru banget. Nah nanti ceritanya ketika lomba ini pengumuman, saya tidur di rumah dia tuh gitu kan. Tiba-tiba ada namanya Bang Fatromi, dia bilang, waktu itu nggak ada BBM, apalagi WA nggak ada, Line nggak ada. Waktu itu masih HP-HP tulalit, gitu kan, yang SMS gitu kan.
Terus bilang, Askalani, selamat, kau menang, kau juara 1 gitu. Apa nih, oh my god, apa nih, menang apa bang, apa nih bang, aduh saya nggak ngerti nih bang, apa nih bang gitu kan. Saya kayak jadi penasaran, kayak apa sih gitu kan, gua gitu kan, apa sih mungkin gitu kan. Kan saya kayak nggak apa nih gitu, saya masih kayak linglung. Yang menang mana nih bang, apa nih bang, ngomong yang jelas nih bang, gue udah grogi nih bang, udah GR nih gitu kan. Askalani, kau tuh juara 1 menulis puisi tingkat mahasiswa seriau di Ekspresi Riau. Hah, yang benar bang, coba tengok dulu namanya bang, tengok dulu namanya, jangan-jangan bukan saya, malu saya nanti gitu kan. Iya memang kamu, asli loh, kalau ada aku foto nih bisa aku fotokan sama kau, aku kirim sama kau menang gitu. Jadi habis saya mendapat info menang itu, saya kayak langsung di awan terbang gitu kan, udah kayak jadi Superman gitu pemirsa. Tapi antara masih am I win gitu kan, benar nggak sih gue yang menang gitu. Kemudian saya bangun nih teman saya, Chandra bangun gitu. Saya guncang-guncang, kalau nggak bangun saya nggak bakal selesai itu guncang-guncang dia kan. Bangun gitu. Apa sih gitu? Bangun, aku menang. Apa sih kamu ngomong apa? Aku menang lomba puisi, cepat bangun, kita beli koran, nanti harus gitu kan. Teman saya paksa bangun, saya tarik selimutnya, dia nggak boleh mandi, harus ngegas langsung naik motor antarin saya untuk cari koran. Hari itu Selasa pemirsa, saya kan hanya membeli itu Riau Pos itu biasa kan hari Minggu yang rubrik sastra. Jadi saya tuh nggak benar-benar tahu Riau Pos kecuali hari Minggu doang. Kalau hari Minggu tuh hafal banget halaman berapa sastranya, saya tahu banget mana cerpen mana, saya tahu banget. Tapi ini hari Selasa coy. Nah kita pergi itu kan karena masih pagi-pagi, banyak toko yang tutup, kita nyari jauh banget. Nggak ada bangetnya sih, jauh gitu aja deh, nggak usah lebay gitu kan, jauh. Kemudian kita sampai di toko itu dan saya begitu semangatnya membeli Riau Pos dan saya buka cepet mana nih gitu kan, tapi nggak ketemu pemirsa. Wah bohong nih kawan, ini koran udah dibolak-balik nggak ada gitu kan. Kemudian saya lebih hati-hati lagi, ketemulah rubrik Ekspresi, ternyata cuma satu lembar. Selain hari Minggu tuh cuma 1 lembar itu rubrik ininya gitu, rubrik yang ekspresinya gitu. Saya ada mencari ayah gitu kan, saya lihat judulnya, tapi saya kayak familiar, tapi saya nggak terlalu tahu gitu kan. Terus saya lihat, saya sibuk nih cari-cari gitu, wih ada nama ini, wih ada nama itu, wih mereka menang, mereka hebat. Saya baca tuh semuanya teman-teman saya tuh, tapi saya tuh kayak karena memang nggak terlalu yakin saya menang, jadi kayak saya tuh belakangan lah gitu. Kemudian saya baca kan, oh Muhammad Askar Neste, wih saya kucek-kucek mata, yang benar nggak ya gitu, wih nama saya nih. Terus kan tapi kayak oh ya mencari ayah gitu. Terus kanan wih Uwir gitu. Wow hari itu gila segila-gilanya, wow saya menang. Terus cepetan kita pulang gitu. Saya langsung minta diantar pulang ke kos saya. Ketika saya pulang ke kos saya itu, saya langsung ke depan kaca kan. Benar nggak ya aku menang, benar nggak ya. Pokoknya saya tampar wajah kayak orang bodoh, memang kampungan banget. Memang saya nggak percaya saya bisa pada titik itu tuh. Saya tampar wajah, saya cubit gitu kan, saya tengok wajah saya, apakah mata saya sipit, apakah hidung saya mancung, apakah wajah saya mulus, apakah saya tampan. Aduh pokoknya bukan itu pemirsa, pokoknya saya tuh kayak aduh mungkin nggak saya menang, benar nggak sih saya menang gitu. Pokoknya selama berjam-jam saya seperti orang gila depan kaca. Akhirnya saya putuskan untuk kembali membaca puisi saya itu, karena menurut saya puisi saya itu jelek, nggak mungkin saya menang, ya kan. Mungkin teman-teman penasaran seperti apa puisinya, saya bacakan untuk Anda. Mencari ayah. Ku cari ayah ke palung kenangan, ke liang kerinduan, ke hasrat perjumpaan. Semakin ku kenang, semakin menggenang kepedihan, rindu menggebu, tajam menikam. Kemana mesti ku cari dirimu, ayah? Jika kau terbang bersama malaikat hilang, tiada tanda tergambar pada sebuah bayang. Meski kedua wajah kita tak
pernah bersitatap, mesti ku meseumkan harap pada sebaik ratap. Ya Rabb, pertemukan kami di istana akhirat dalam pelukan hangat bersedekap nikmat. Nah, itu puisinya 14 baris. Ketika saya menang, saya dapat 1 juta dari 14 baris itu. Ya, kita kembali setelah saya cubit-cubit, nangis-nangis, masih ada ceritanya pemirsa. Saya telepon kakak saya nomor 1. Kak, Assalamualaikum. Gitu. Apa nih? Nelpon nangis. Kau nih apa? Kau nih nangis apa nih? Apa nih yang terjadi? Gitu. Aku menang lomba. Bodohnya kau. Kau tuh laki-laki, nggak boleh nangis. Apa sih kau nangis-nangis? Yang jelas dong kau cerita gitu. Aku tahu nggak sih kak? Aku menang lomba. Aku tahu kan. Aku ayah tuh meninggal waktu aku masih kecil. Aku nggak tahu tentang ayah. Aku nggak kenal ayah. Tapi aku bisa menang lomba ini. Aku sedih banget. Gitu kan. Ya ampun, bodohnya kamu. Kamu tuh laki-laki. Diam. Kalau menang tuh bersyukur, sujud syukur, bukan nangis. Ya biarin aja, terserah aku aja yang penting. Bodoh banget, ya ampun, gitu kan. Gila. Nah, itu di pemirsa, panjang lebar ceritanya tentang bagaimana saya menang. Akhirnya kan, sebelum itu saya sering kan beri ekspresi post itu kan setiap hari Minggu. Jadi saya lihat tuh orang-orang berprestasi nih, masih muda-muda. Ada apakah dia jadi apa, misalnya pramuka, apakah dia model, apakah dia olimpiade atau apa. Sering banget di ekspresi repost itu setiap minggu ada orang-orang berprestasi di situ. Saya tuh kayak pengen gitu kan. Tapi kan saya nggak setampan mereka, saya nggak secerdas mereka, saya nggak sehebat mereka, saya nggak punya pengalaman sebanyak mereka. Saya bla 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 yang jelek-jelek tentang saya lah pokoknya ketika itu. Siapa sangka puisi itu pada akhirnya adalah yaitu padanya puisi itulah yang membuat saya akhirnya diundang ke Riau Post dan kita diwawancarai dan kita melakukan pemotretan. Wah, itu akibatnya dari akibatnya. Setelah itu orang itu tersebar, teman-teman saya yang pernah bilang kamu tuh nggak ada potensi, dia apresiasi banget. Saya masuk koran, dosen saya lihat senang banget lihatnya. Kemudian saya dapat pacar dari situ, panjang banget saya dapat dari apa-apa deh dari menang itu. Itu cerita menangnya saya di ekspresi Riau Post setelah saya 13 bulan ditolak. Ternyata Tuhan itu maha baik. Dia menunggu selama 13 bulan apakah kau bakal berhenti atau kau terus berjuang. Bayangkan seorang yang berjuang selama 1 tahun, menghabiskan banyak uang, ditolak. Pada akhirnya tiba-tiba muncul, tidak dimuat di medianya secara puisi, tapi langsung menang. Wow, langsung menang juara 1 tingkat mahasiswa serial. Saya dapat 1 juta dari situ. Dari situ perjalanan saya di ekspresi. Dari yang awal-awalnya itu nggak dimuat. Bahkan kalau itu kirim kayak 2 hari sebelumnya tuh langsung dimuat. Wow. Ternyata kita cuma menciptakan, meledakkan sejarah kita biar orang-orang tahu. Pada akhirnya juga dunia akan mencatat. Saya pengen sedikit deh bahas tentang puisi yang mencari ayah yang saya juara 1 itu. Puisi mencari ayah ini benar adalah perasaan saya kehilangan ayah. Kehilangan itu sebenarnya lucu karena saya masih bayi, ayah saya meninggal. I never meet with him. I never meet with him. Saya nggak pernah ketemu dia secara kasat mata karena apa sih yang dimengerti anak bayi 7 bulan gitu. Tapi saya bisa menciptakan puisi seperti itu. Kita bahas sedikit mencari ayah. Ku cari ayah ke palung kenangan, ke liang kerinduan, ke hasrat perjumpaan. Semakin ku kenang, semakin menggenang kepedihan, rindu menggebu, tajam menikam. Kemana mesti ku cari dirimu ayah, jika kau terbang bersama malaikat hilang, tiada tanda tergambar pada sebuah bayang. Meski kedua wajah kita tak pernah bersitatap, mesti ku museumkan harap pada sebaik ratap. Ya Rob, pertemukan kami di istana akhirat dalam pelukan hangat bersedekap nikmat. Kita bakal bombastis nih ya, membahas bukan banyak ya. Kita akan bahas tentang kemenangan puisi itu.
ini kan temanya adalah remaja, puisi remaja. Jadi itu kan kita ayah, kita membutuhkan ayah. Nah, remaja itu masih butuh bimbingan orang tua. Jadi cocok secara tema. Kemudian apalagi itu tuh kan saya lombanya tuh di Riau, Riau Pos yang Melayu banget. Jadi saya main tuh nada-nadanya, bait-baitnya, ketukan-ketukannya, persamaan-persamaan bunyinya itu main banget gitu. Nah, itu yang saya tulis gitu. Dan kemudian juga kan ada religi-religi. Kita tahu bahwasanya Riau itu adalah identik dengan Melayu. Iya memang Melayu, dan Melayu itu identik dengan Islam gitu. Jadi saya bahas-bahas itu. Jadi lengkap banget bahasanya tentang Tuhan, remaja, dan juga tentang persajakan-persajakannya yang menurut saya lumayan ketat. Nah, itulah video panjang tentang bagaimana saya menjadi seorang pemenang. Tapi pemirsa, saya pengen kasih kesimpulan. Bukan kesimpulan, bukan tugas saya juga kasih kesimpulan. Maksudnya terlalu pintar kalau saya itu ngasih kesimpulan. Saya cuma bilang sama Anda itu tidak perlulah terlalu cepat menyerah. Karena apa? Ya kalau Anda menyerah, Anda tidak akan sampai pada satu titik, ya. Terus aja mencoba, terus aja orang caci maki, orang hina, orang hujat, orang jatuhkan. Tidak ada orang yang paling tahu diri Anda kecuali diri Anda sendiri. Jika Anda ingin menjadi seorang pemenang, Anda harus siap untuk kalah. Hanya orang gila lah yang pengen menang tapi tidak siap kalah. Hello, kita hidup ini ada lapar, ada kenyangnya, ada haus, ada minumnya, ada tidur, ada bangunnya, ada kalah, ada menangnya. Tetapi yang perlu kamu ingat, kamu tuh bukan hidup di dunia abrakadabra. Setiap kali kau ikut kau menang, lu siapa? Lu bukan Tuhan. Jadi dipastikan kalau lu akan menjadi seorang pemenang, lu akan berkali-kali kalah. Siap kalah, semangat! Oke, itu aja pemirsa untuk cerita pengalaman pertama saya menjalani liku-liku menjadi seorang pemenang lomba menulis puisi tingkat mahasiswa Seriau. Ya, itu saja. Tunggu ya video berikutnya, session 2 dan session 3, karena minimal ada 3 video nih tentang perjalanan bagaimana menang dan perjuangan di balik layar. Super thank you, muito obrigada, ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ada iklan pemirsa, sedang ada mobil sampah. Jadi nanti kalau kita tag, yang ada adalah berisik, jadi terganggu kan. Jadi pemirsa juga lihatnya juga jadi nggak seru karena ada iklannya. Jadi tunggu aja dulu iklannya selesai ya.